Halo Rek, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ana di podcast ini Inggrisnya episode ketiga. Hari ini saya bersama dengan Mas siapa ini? Maaf tuh. Mas Maftu. Mas Maftu ini siapa ya? Boleh ceritakan sedikit Mas Maftu ini sosok siapa? Gitu. Maaf tuh sekarang sibuknya lebih ke usaha Mbak. Jadi pengusaha asli Gresik. Uh, Dulu lahir di Gresik, pernah dari Cayung Gresik juga. Sekarang sibuk usaha dan juga ada filantropi namanya Rumah Generasi Pemenang. Rumah Generasi Ya, Pemenang. jadi saya founder dari Rumah Generasi Pemenang dan juga sekarang lagi bangun bisnis di PT Live Global Indonesia. Oh gitu, oke. Bisa ceritakan sedikit Mas, Rumah Generasi Pemenang itu tadi seperti apa ya kira-kira? Rumah Generasi Pemenang ini sebuah yayasan, Mbak Ana. Jadi ini sebuah yayasan di mana full anak muda semua yang operate-nya, mulai dari relawannya, terus staffnya dan lain-lain anak muda semua. Nah, kita dulu awal sekitar 2000 sebelum Covid ya, 2018-2019 kita berawal dari cuman ngasih makan ataupun ya sedekah lah ya, Jumat berkah kayak gitu. Gitu di setiap hari Jumat. Nah, terus kembang ke panti-panti asuhan dan akhirnya di 2020 kita resmiin jadi sebuah yayasan kayak gitu. Oh, kayak gitu. Dan kita punya mimpi, kita pengen memiliki generasi yang lebih baik gitu, memiliki generasi yang bukan generasi yang lemah, generasi yang loyo gitu, tapi generasi yang pemenang, punya mental, punya sikap, punya karakter pemenang kayak gitu. Itu sih. Terus motivasi Mas Maftuh ya, Mas Maftuh sama visinya Mas Maftuh untuk membangun yayasan itu tadi apa? Kok bisa kepikiran membangun yayasan kayak gitu? Oke. Visinya kita pengen menyiapkan generasi pemenang, Mbak. Kita tahu sekarang anak-anak ya, Gen Alpha, Gen Z itu mungkin semakin hari semakin tanda kutip meresahkan kayak gitu kan. Jadi kita pengen punya generasi yang lebih baik lagi gitu, yaitu generasi pemenang kayak gitu. Nah, di balik itu juga kalau sebelumnya saya cuman berpikir bahwa saya ingin jadi pribadi yang lebih baik, yang punya manfaat gitu aja sih di masyarakat kayak gitu. Nah, dulu awalnya cuman dengan berbagi, ngumpulin donasi gitu kan, saya sama teman-teman ngumpulin uang buat berbagi nasi bungkus itu awalnya ya cuma 50.000, 100.000 kayak gitu. Dan alhamdulillah 4 tahun terakhir ini dengan Yayasan Generasi Pemenang ini tadi ini bisa berdampak setahun itu mungkin 1 M lah kurang lebih kayak gitu. Wah, besar banget. Jadi itu kita untuk rumah tahfiz di situ gratis. Terus kita ada pendidikan anak yatim di situ, ada ekstrakurikulernya, kita berbagi sembako, kita berbagi kebahagiaan lah untuk masyarakat gitu. Oke, siap. Terus model bantuannya tuh seperti apa Mas untuk anak duafa, anak yatim kayak gitu? Gimana model bantuannya? Nah, yang spesial, yang unik dari RGP adalah kita punya treatment khusus untuk anak yatim. Kita punya prinsip bahwa kita bukan tangan di atas ke tangan di bawah, tapi justru kita yang di bawah, kita ngangkat mereka. Karena kita sebenarnya yang butuh anak yatim, butuh doa-doa mereka, doa dari orang tuanya dan lain-lain. Nah, kita ngasih nggak cuma sekedar ngasih uang. Kita kalau yang di luar itu kan kita undang atau ada orang yang undang anak yatim gitu kan, terus dipanggil ke panggung, dikasih santunan. Nilai itu yang justru mereka benci. Oh iya, karena merasa kayak gimana gitu ya. Justru itu malah yang tanda kutip menghancurkan karakter mereka, mental mereka. Jadi saya beberapa kali wawancara sama adik yatim ataupun relawan-relawan yang dulunya yatim gitu, itu mereka paling nggak suka, bahkan beberapa kali nggak datang ke acara santunan gitu karena merasa mentalnya down kayak gitu. Jadi harus dipanggil ke depan, terus berbaris, salim satu-satu, dilus gitu. Bahkan kalau di
bulan Muharram itu kan hari rayanya anak yatim gitu kan. Itu harus ada hadis atau dalil yang mengusap rambut anak yatim dapat pahala yang luar gitu biasa ya. seperti rambutnya tadi itu. Nah, Itu ada yang sampai salah satu relawan kami itu perempuan itu disuruh motong nyemplung hijab. hijabnya gitu loh. Oh, Sampai kayak gitu. Jadi dia sampai nggak suka, sampai benci itu. Nggak mau ikut kayak gini lagi itu. Nah, di kami kepingin kita bukan nyantuni anak yatim tapi kita memuliakan anak yatim gitu. Jadi yang kami lakukan adalah kita memberikan edukasi. Ada mungkin setiap seminggu atau 2 minggu sekali kita dampingi mereka. Kita ada namanya kelas kisah anak soleh, KAS namanya, kisah anak soleh. Kita ceritain nabi-nabi di situ, karakter muslim yang baik kayak gimana kayak gitu. Nah, terus untuk setelahnya kita nggak kasih uangnya ke anak yatimnya, kita kasih uangnya, bantuannya itu ke ibunya oh kayak ya. gitu. Terus kita biayai sekolahnya langsung gitu. Jadi kita ada misalnya ada tunggaan atau ada biaya sekolahnya anak yatim, kita langsung ke sekolahnya. Itu kita lunasi kayak gitu. Dan biasanya kalau ada anak yatim ataupun warga duafa yang punya hutang gitu, hutang yang bisa bayar, biasanya kita yang langsung lunasi kayak gitu. Apalagi yang hutang yang ribawi kayak gitu, Oh Pak. iya. Oh. Terus apakah ada program unggulan yang sedang berjalan saat ini? Program unggulan yang ada di RGP nih, Iya. ya salah satunya kita ada rumah tahfiz itu tadi yang memang berjalan sudah 3 tahun ini. Iya. Jadi Alhamdulillah. atau santrinya mungkin kurang lebih 30-50-an lah itu, dan mereka gratis semua. Oke, gratis Senin sampai Jumat atau Sabtu kalau nggak salah. Nah, di samping itu meskipun gratis, kita nggak main-main, Mbak Ana. Jadi kita benar serius di situ. Kita kasih aturan, jadi bukan berarti gratis itu dibebaskan ataupun apa adanya gitu, enggak. Kita pilih ustadz yang baik dan kita muliakan mereka juga. Jadi untuk bisyarah ataupun untuk guru ngaji tadi itu kita juga muliakan, karena salah satu cita-cita kami adalah kita bisa ngangkat derajat guru ngaji kayak gitu. Oh iya. Jadi dari donasi, dari sumbangan dari teman-teman itu kita wujudkan seperti itu. Oh, Gitu. oke, siap. Di balik yayasan ini pasti waktu bangun yayasannya pasti ada tantangannya kan, Mas ya. Terus bagaimana Masnya bisa membangun kepercayaan dukungan dalam masyarakat? Kan kadang ada yang ini benar apa enggak gitu kan, kayak yang scam gitu ya, Mas. Betul ya. Itu gimana bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat itu? Kalau dari awal sih sebenarnya awal banget ya, itu karena saya sendiri terus sama teman-teman itu setiap kali awalnya saya sendiri yang donasi gitu, terus ngajak teman-teman setiap kali ada event atau ada bantuan gitu saya posting di WA, di Instagram gitu. Itu mungkin yang secara personal trustnya kayak gitu. Terus setelah jadi yayasan memang bener kata Mbak tadi, anginnya makin kenceng gitu. Iya. Jadi di 2022 kalau nggak salah itu fitnahnya luar biasa banyak gitu. Waduh. Ini aliran dari Wahabi lah, padahal kita bener ahlu sunnah, kita dari NU gitu kan. Banyak warga situ. Terus ini uangnya dari mana? Ini aliran dari luar dan lain-lain. Ada yang bilang ini uangnya dari Yahudi dan lain-lain nih. Gimana? Nah, yang kita lakuin, kita yang pertama kita terbuka. Terus kita samperin tokoh masyarakat, kiai-kiai, kita silaturahim, kita sampaikan apa adanya kayak gitu. Dan juga meskipun ini yayasan, kita treat atau kita manage secara profesional, Mbak Ana gitu. Jadi ada direkturnya, ada manajernya, ada staffnya, ada yang operasional di situ, ada live TikToknya di situ. Jadi kayak perusahaan kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar yayasan, biasanya kan diisi sama orang-orang tua ya. Iya. Nah ini anak-anak muda full gitu.
Itu terus izin-izinnya juga kita lengkapi semua dari Kemenkumhamnya, dari dinas sosial, untuk legalitas untuk apa donasinya dan lain-lain kita lengkapin situ. Oh, berarti sudah terbukti bagus ya, Mas. Amin. Ya. Terus di yayasan apa itu Duafa sama anak yatim tuh ya, pasti ada kisah yang paling membekas pasti ya kan. Mungkin pertemuan dengan seorang anak, keluarga yang bisa mengubah cara mandang Mas Tuh. kayak gitu. Ha-ha. Ada nggak Kalau kisah banyak ya, Ha-ha. banyak. Tapi yang membekas adalah yang pertama, mungkin ini agak nggak terlalu, bukan sedih ya, tapi lebih ke kenapa kok kita punya treatment khusus untuk anak yatim tadi. Ha-ha. Bahwa banyak beberapa bunda-bunda yatim yang cerita ke saya bahwa anaknya ini karena dikasih uang langsung ya oleh orang lain ya dalam santunan ataupun orang lain langsung ngasih ke anak yatimnya, padahal anak ini kan belum balik ya, belum berakal, belum akil itu, sehingga uang ini digunain untuk yang lain kayak gitu. Jadi tiba-tiba masih kecil, masih SD, dia pesan Gojek, terus beli HP, beli hal-hal baju gitu yang orang tuanya nggak tahu. Tiba-tiba loh, duit tekan di ya duitku dari ini gitu. Nah itu terus sebelumnya juga ada cerita bahwa salah satu founder kami ya, teman saya itu kebetulan dari panti asuhan juga dulunya. Nah, jadi dulu dari panti asuhan, terus dulu tuh memang terbiasa untuk menerima langsung uangnya tadi, dapat santunan, dapat sesuatu tadi, terus dibawa pulang. Lah mental ini tadi yang akhirnya nggak cuma dari kecil sampai besar pun itu membekas dan masih terus kayak gitu. Jadi pernah salah satu founder teman kami itu cerita kalau gampang banget untuk meskipun di SMP ya, SMA itu untuk nyari atau ngutang ke orang lain kayak gitu. Udah mentalnya di mental gini gitu. Dan ironisnya beberapa waktu yang lalu tuh beliau ketemu sama temennya. Nah temennya itu udah besar lah ya, udah waktunya memang udah mandiri kayak gitu. Temen panti asuhannya dulu. Lah itu udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu itu langsung, Lan kamu ada uang 100.000 dah kayak gitu. Oh iya. Padahal harusnya nggak kayak gitu kan. Dan ironisnya juga seharusnya udah balik, udah mandiri, tapi beberapa orang ini masih tinggal di panti asuhan kayak gitu. Sehingga memang ada sebuah masalah yang perlu kita ubah ya, yang perlu kita tangani tadi, mentalitas anak-anak kayak gitu, terutama anak yatim gitu. Itu kalau untuk kisah yang kita angkat sih itu. Cuman kalau kisah sedihnya ya banyak juga, anak-anak yang istilahnya dari kecil udah meninggal orang tuanya kayak gitu. Terus waktu itu ada yang beliau punya rumah yang diwariskan oleh ayahnya, dan itu harus jadi sengketa, dan akhirnya sengketa antar sama pamannya atau sama keluarganya, sehingga harusnya dia anak yatim tadi itu tinggal di rumah itu tadi, akhirnya diusir. Barang-barangnya dikeluarin dan lain-lain kayak gitu. Itu dan banyak lagi sih kalau yang tentang sedih itu banyak. Kasihan banget ya. Makanya masnya tadi kan bilang ngasih bantuannya lewat ke orang tuanya. Memang umur segitu tuh masih mikirnya, aku dapat uang, aku bisa beli apa aja betul. gitu. Tapi kalau dikasihkan ke orang tuanya kan masih bisa terkontrol. Betul. Kan, gitu kan. Karena orang tuanya yang tahu kan mana yang urgent, mana yang butuh gitu kan. Iya. Anak zaman sekarang paling mikirnya aku mau beli ini aku beli itu Dan gitu. ironinya saya baru ketemu beberapa waktu yang lalu itu, anak curhat ke ustadznya kan, ustadz kami itu, saya baru top up game. Top upnya
tahu berapa? Berapa Bang? 800.000. Waduh, besar Dan banget. anak-anak masih SD gitu loh. Dan uang dari mana? Ya dari uang santunan tadi gitu loh. Heeh, Itu kan ironi banget kan? iya. Gitu. 800 itu bisa buat kebutuhan apa aja ya Mas sebenarnya. Iyalah. Dan anak Makan. SD umur segitu sudah tahu top up kayak gitu sih. Itu sih ya. Iya ironi sih ya. Sedih. Terus dari kegiatan sosial yang dijalankan oleh Mas Maftuh, apa perubahan paling nyata yang Mas Maftuh lihat di masyarakat Gresik? Oke. Jadi program kami itu ada dua macam, Mbak Ana. Ada yang programnya charity, ada yang programnya jangka panjang long lasting. Kalau yang charity memang secara apa jangka pendek ya langsung membantu. Nah, kita ngasih sembako, kita ngasih apa namanya bantuan beasiswa dan lain-lain tadi. Itu jangka pendek. Nah itu salah satunya adalah kalau jangka pendek kita tadi ngasih melunasin orang yang terjelit hutang pinjol atau yang lain yang memang dari segi keluarganya memang berkebutuhan gitu kan. Nah di situ kita ada akad mana. Jadi kita sebelum ngasih apa pelunasan tadi itu kita ada tanda tangan di atas kontrak, di atas materai gitu. Setelah lunas ini nggak boleh utang lagi, nggak boleh yang ribawi lagi gini. Terus nanti harus aktif untuk ikut pengajian di kami dan Selalu lain-lain. dipantau gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya melanggar ini, maka seluruh bantuan setelahnya ini akan kami tarik atau nggak akan kami kasih lagi kayak gitu. Itu jadi efek jerah atau efek jangka pendeknya mungkin ada di situ. Nah kalau di yang jangka panjang untuk anak-anak, kalau di kami itu selain rumah tahfiz tadi, salah satu programnya itu selain menghafal adalah kita ada namanya kelas adab. Okay, jadi anak-anak kita datangkan ustadz tadi untuk belajar tentang gimana cara berperilaku pada orang tua, pada teman, pada ada bercanda, adab dalam bermain HP, di mana aja kita boleh main HP, di mana nggak boleh main HP lah kayak gitu. Jadi untuk perubahannya ada yang bisa diukur langsung gitu kan, ada yang jangka panjang. Kalau yang langsung tadi mungkin program sosial untuk warga sekitar. Terus beberapa waktu yang lalu tuh kita ada program berbagi di kampung kumuh kayak gitu di Gresik. Ya, di salah satunya itu di mana itu? Belakangnya Buncop, tahu nggak? Buncop ya. Itu kalau apa namanya? Buncop itu di situ ada kampung kampung apa namanya sih? Yang memang penghuninya itu hampir 50% lebih itu pemulung atau petugas kebersihan. Gitu. Jadi rumah-rumahnya juga semi permanen kayak gitu. Nah, beberapa kali kita aksi sosial di sana. Terus juga beberapa waktu yang lalu itu kita kasih korban sapi di situ. Di situ. Jadi mungkin secara ekonomi saat itu terbantu. Gitu, Mbak Ana. Terus Masnya bisa nyari orang yang butuh bantuan gitu gimana? Survei di tempat kah atau ada apa itu? Jadi kalau di kami itu yang pertama kita paling prioritasin ring 1. Jadi di sekitar itu tadi. Jadi nggak mungkin kalau kita langsung nyari yang di luar. Kalau tetangga-tetangga kita yang harusnya butuhin nggak ditolong kayak gitu. Jadi kita pastiin ring 1 kita itu tahu gitu. Dan kita ring 1-nya itu tadi lewat RT RW. Jadi kalau ada orang yang bermasalah, membutuhkan bantuan dan lain-lain, RT RW-nya atau orang yang bersangkutan biasanya ke RGP gitu. Nah, terus kalau yang di luas yang lebih gede lagi itu biasanya ada laporan misalnya dari netizen atau dari yang luar gitu, ini butuh bantuan gitu. Ada akunnya ya? Ada. Apa kira-kira akunnya? Kalau akunnya Rumah Generasi Pemenang. Instagramnya. Instagram, TikTok juga ada kayaknya. Berarti yang di
anu pertama itu di sekeliling dulu ya yang diprioritaskan Betul. gitu. Heeh. Lalu mungkin dari tetangga nyebar ke sini jadi tahu gitu ya. Betul. Heeh. Terus yang di kampung kumuh tadi mungkin dari netizen gitu. Iya, dari teman-teman relawan gitu kan. Kita kan ada relawan juga, ada Oh, jadi kita